Nah, kita tambahkan COM dan X4 ya, COM dan X4. Nah, masukkan ke pressure switch, jadi nambah 2 kabel nih dari sini ya. Nah, kalau menurut saya yang di sini nih yang kabel, kan ada kabel ya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ujian Teknik. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram pemasangan inverter SYAT1 atau AT4 ya ke kompresor ya. Jadi bagaimana cara menyambungkan atau wiring diagram dari inverter XSY-AT1 atau XSY-AT4 ke kompresor ya dengan otomatisnya seperti itu ya. Nah, sebelum melakukan pemasangan ya, kita harus mengecek dulu ya, mengecek dulu dari kompresor yang akan kita pasang inverter ya. Nah, apa yang pertama kita cek yaitu cek nameplate dinamo atau motor listrik tersebut ya. Di sini ada nameplate-nya ya. Dinamo ini ada nameplate-nya, dan yang kedua pastikan sambungan sesuai dengan tipe inverter ya. Nah, di sini contohnya ini ya, ini nameplate dinamo ya. Ini saya contohkan seperti ini ya. Nah, biasanya ada keterangan seperti ini ya. Di sini delta, ini yang segitiga delta 220 240 volt. Nah, startnya 380 sampai 415 volt. Seperti itu ya. Jadi harus dicek dulu nih nameplate-nya, dipastikan dulu ya. Ini yang tipe pertama ya untuk nameplate-nya. Nah, untuk yang kedua di sini juga ada nameplate-nya, misalkan yang seperti ini ya. Nah, ini Y-nya atau star-nya ini 690 dan D-nya itu 400 volt ya. Nah, biasanya ini berbeda ya ketika nameplate-nya yang bawah ini dengan yang atas ini ya. Nah, kenapa? Karena di sini startnya 690 dan deltanya 400 volt ya. Nah, ini bisa menggunakan 380 volt ya. Jadi pastikan dulu ya nameplate ini tipe yang mana. Nah, baru menentukan tipe inverternya seperti itu ya. Nah, jika sudah diketahui misalkan menggunakan nameplate-nya itu yang ini ya, nameplate-nya itu yang ini jika sudah diketahui yang 220 sampai 240 volt, dan ini untuk delta ya, untuk startnya itu 380 sampai 415 volt. Nah, maka ini bisa menggunakan tipe inverter 220 volt to 220 volt ya. Nah, 3 pas dengan sambungan delta ya. Nah, dengan sambungan delta ya, seperti ini nih. Sambungan delta itu berderet 3 ya, berjejer ya, untuk plat seng yang ada di motor listrik ini atau di dinamo ini. Nah, dan yang ini juga ya, nameplate ini itu bisa juga untuk yang tipe inverter 220 volt to 380 volt ya. Jadi untuk yang nameplate ini bisa menggunakan dua tipe inverter ya. Nah, dengan cara disambung star ya atau 380 volt ya. Jadi ketika di star atau sambungan star seperti ini yang sambungan bintang, itu voltasenya harus menggunakan 380 volt ya. Sedangkan yang untuk delta itu voltasenya 220 volt ya. Jadi bisa menggunakan dua tipe inverter untuk nameplate yang ini ya. Nah, seperti ini ya. Jika seperti ini 220 dan 380 ya. Nah, dengan ukuran minimal ya, dengan ukuran minimal inverternya yaitu 3,7 kW ya, karena di sini dinamonya itu 3,7 kW atau 5 HP ya. Nah, lebih baik lagi atau lebih bagus lagi di atas ini ya, misalkan menggunakan 4 kW atau 5,5 kW seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan ya, jangan sampai di bawah ukuran dinamonya ya, seperti itu. Jadi dan jangan lupa untuk sumber arus listrik yang ada di bengkel atau di rumah kita itu minimal ya ukuran 3,7 kW juga ya. Berarti kan untuk relevannya efisiennya itu di 5500 ya, cocok nih. Jadi bisa menggunakan inverter 3,7 kW ya. Nah, seperti itu.
Nah, sedangkan untuk yang nameplate seperti ini ya, ini anggap 3,7 kW ya, 5 HP, tapi nameplate-nya itu seperti ini ya, 690. Nah, untuk starnya, sedangkan untuk yang 400 voltnya itu delta ya. Nah, sambungan delta. Maka untuk tipe yang ini harus menggunakan sambungan delta ya. Jadi di plat sengnya itu dijajar seperti ini 3 ya. Nah, untuk tipe yang nameplate seperti ini ya. Nah, ya untuk tipe yang seperti ini harus dipasang delta ya, atau yang tertera hanya tulisannya 380 volt ya, atau 380 volt seperti itu kan. Nah, ketika 380 volt maka itu harus disambung delta seperti ini ya. Untuk nameplate seperti ini ya, untuk nameplate seperti ini hanya bisa menggunakan satu tipe inverter saja, yaitu inverter dengan tipe 220 volt to 380 volt 3 pas ya, dengan sambungan delta ya. Jadi untuk inverter single pass atau satu pas itu untuk nameplate yang seperti ini hanya bisa menggunakan satu tipe saja ya. Nah, jangan sampai salah beli. Jadi 220 volt tuh 380 volt 3 pas ya. Jadi membeli inverternya tipe yang ini. Kalau nameplate-nya seperti ini ya. Dengan sambungannya jangan lupa disambung delta atau berderet 3 seperti ini ya. Nah, pada video kali ini ya, kita akan ingin bahas itu adalah untuk inverter XSC AT1 dengan 4 kW ya, dengan 4 kW. Nah, yaitu tipe 220 volt to 220 volt 3 pas. Nah, kita akan ambil delta yang ini ya. Jadi contohnya itu kita akan ambil yang ini karena misalkan menggunakan sambungan delta ya, jadi nameplate-nya itu seperti ini ya, maka kita akan menggunakan inverter 220 volt to 220 volt 3 pas dengan sambungan delta ya. Nah, ini berarti kita akan menggunakan XSC AT1 4 kW ya. Nah, sebelum pasang inverter ya, sebelum pasang inverter itu harus kita cek dulu ya, atau analisa dulu ya, atau perhatikan dulu ketiga komponen ini ya. Kalau pada kompresor, nah yang tadi kan dinamo sudah kita cek, atau motor listrik sudah kita cek. Nah, yang kedua di sini ada box panel atau magnet starter ya, magnet starter. Nah, ini adalah kontak untuk on off dari kompresor ini ya. Jika tanpa menggunakan inverter seperti itu. Nah, magnet starternya itu ada yang tipe 220 volt dan ada juga yang 380 volt ya. Jangan harus dilihat dulu ya, jangan sampai salah gitu ya. Nah, tapi kebiasaannya itu biasanya menggunakan 380 volt ya untuk kompresor-kompresor yang di atas 3,7 kW ya. Jadi biasanya menggunakan 380 volt. Nah, jadi yang ketiga nih, yang ketiga ini adalah pressure switch ya. Nah, jadi sebelum mengganti atau merubah menggunakan inverter harus kita perhatikan dulu ya komponen-komponen ini. Dan nantinya ketika menggunakan inverter, nah si ini tidak akan dipakai ya. Jadi magnetic starter ini tidak akan kita pakai ya. Nah, tidak akan kita pakai. Terus yang akan kita pakai hanya dinamo atau motor listrik dan ini saja ya, pressure switch ya, seperti itu ya. Saya akan buatkan skemanya ya. Ini adalah XSY AT1 dengan kapasitas 4 kW ya, atau 6 HP di sini ya, 4 kW atau 5,5 HP lah. Nah, di sini untuk inverter ini XSY AT1 dengan kapasitas 4 kW itu kita urutkan saja ya langsung ya. Nah, ini nameplate-nya seperti ini ya, sudah dipasang delta. Nah, sudah dipasang delta karena kan yang kita gunakan adalah 220 volt 3 pas, jadi sambungkan bebas ya. Nah, boleh diurutkan juga nggak apa-apa, jadi U sesuai dengan U, V dengan V, W dengan W, nggak apa-apa ya. Nah, atau bebas pun nggak masalah ya. Nah, untuk LN nya sambungan ke sumber PLN ya, sumber arus yang ada di setelah MCB PLN seperti itu ya.
Nah, di sini kita akan copot ya, atau tidak usah digunakan ini. Untuk magnetic starternya, kita tidak pakai magnetic starter ya jika menggunakan inverter. Nah, namun yang akan kita gunakan adalah ininya saja ya, pressure switchnya saja. Ya, nah setelah disambung untuk arus utamanya, yaitu arus yang ke motor listrik atau ke dinamo, setelah itu kita akan pasang otomatis kompresornya ya, supaya kompresor ini bisa hidup otomatis ya, tanpa harus menekan tombol run yang ada di inverter ini. Nah, kita akan tambahkan lagi skemanya. Nah, kita tambahkan COM dan X4 ya, COM dan X4. Nah, masukkan ke pressure switch, jadi nambah dua kabel nih dari sini ya. Nah, kalau menurut saya yang di sini nih, yang kabel kan ada kabel ya dua, dari sini ke sini nih, dari magnetic starter ke pressure switch ini dicopot. Nah, ini yang pink ini, jalur pink ini adalah kabel ya, jadi tambah kabel saja ke inverter yang ini ya, ke inverter dengan masukkan ke COM dan X4. Nah, ini adalah supaya kompresor ini aktif secara otomatis seperti itu ya. Nah, ini ke pressure switch dari COM dan X4, ini ke pressure switch yang ada di kompresor seperti itu ya. Nah, ini sudah bisa otomatis ya jika disambungkan seperti ini. Namun ada parameter atau program yang harus disetting. Nah, terus jika putaran terbalik, apa yang dilakukan jika putaran terbalik? Nah, solusi pertama jika putaran terbalik adalah pindahkan X4 ke X5. Jadi X4 ini kita pindahkan saja ke X5 ya. Nah, ini salah satunya ya. Nah, terus yang kedua boleh juga tukar posisi dua kabel output inverter, misal U dengan V. Nah, misalkan ini ya ditukar saja nih, U dengan V, tukar. Nah, U jadi di V dan V jadi di U. Nah, ini akan membalikan putaran dari dinamo ya, dari motor listrik tersebut. Ya, itu salah satu solusinya, pilih saja ya jika putarannya terbalik atau dianggap terbalik ya. Nah, mau yang nomor 1 atau yang nomor 2. Nah, setelah dipasang skemanya seperti yang ada di skema tadi ya, maka kita harus mengubah program atau parameternya ya, yaitu dengan cara pindahkan pengaturan start stop menggunakan external port dengan masuk ke P11. Nah, jadi untuk yang tipe XSCAT1 atau XSCAT4 kita harus masuk ke P11 ya, untuk merubah pengaturan start stopnya. Nah, di sini P11 ini secara default sudah disetting di angka 0 ya, atau secara pengaturan pabriknya ya, yaitu pengoperasian menggunakan panel keyboard. Jadi pengaturan pabriknya memang di panel keyboard posisinya ya, karena di sini diisi 0. Untuk mengubah angka 0 ini, maka kita tekan terus tekan tombol segitiga ya, atau panah ke atas, pilihlah P11. Setelah dipilih P11, tekan function data. Nah, setelah itu pilih angka 2. Nah, ya, angka 2 berarti pindah ke external port. Setelah itu tekan function atau data. Jadi ketika diubah ke angka 2, secara otomatis pengaturan start stopnya akan pindah ke external port ya, seperti itu ya. Nah, jika berhasil, coba ditekan run, tombol run ya. Jika udah disetting, tekan tombol run pada keyboard panel, maka inverter tidak akan bisa di start ya, karena pengaturan sudah pindah ke external port. Seperti itu ya cara pengetesannya. Jika di run dari panel keyboard tidak bisa, maka settingannya itu sudah berubah ya. Nah, jangan lupa untuk akselerasi untuk mesin kompresor kita juga harus setting nih, jangan sampai lupa. Karena sering muncul error di sini ya, entah error E01 atau E04 ya. Seperti itu. Maka settingan akselerasi pada parameter
inverter itu ada P34 ya, ada pada parameter P34, yaitu dengan cara tekan probe, terus tekan tanda panah ke atas, cari P34 ya. Nah, masukkan di sini bawaannya atau standar pabriknya itu 25 Hz per second. Nah, jadi settingan pabriknya memang 25 Hz per second, maka ubahlah angkanya antara 5 sampai dengan 10 Hz ya. Misalkan kita atur menjadi 10 Hz ya. Jadi ketika diatur ke 10 Hz ini, maka untuk mencapai 50 Hz itu memerlukan waktu 5 detik ya. Ada di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang akselerasi dan deselerasi ya. Jadi setting antara 5 sampai dengan 10 Hz untuk mendapatkan akselerasi pada kompresor tersebut ya. Jadi kalau misalkan ini disetting di 25 atau di 50, biasanya sering muncul error ya, E01 atau E04 seperti itu ya. Sedangkan untuk deselerasi, untuk mesin kompresor, settingan deselerasi ada pada parameter P42. Nah, sama ya, dengan cara tekan probe, terus tanda panah ke atas sampai masuk ke P42. Nah, bawaan pabriknya itu adalah 25 Hz per second. Nah, ini settingan standar pabriknya adalah 25 Hz per second. Nah, untuk deselerasi, karena ini untuk digunakan menghidupkan kompresor, maka deselerasi ini kita tuliskan 50 ya, 50 Hz atau 25 Hz juga tidak apa-apa. Jadi tidak menggunakan deselerasi ya, karena ketika kompresor tersebut sudah penuh, stop gitu ya, kompresor penuh maka harus stop ya, tidak ada pergerakan lagi seperti itu ya, karena dianggapnya sudah memenuhi kapasitas dari tabung yang sudah di setting ya. Nah, jadi sudah disetting misalkan di 120 PSI ya, atau di 6 bar seperti itu ya. Nah, cocok di settingan di 120 maksimal ya. 120 PSI atau 6 sampai 7 bar ya. Antara 6 sampai 7 bar kurang lebih seperti itu ya. Untuk settingan kompresor fullnya seperti itu. Nah, atau untuk deselerasi itu ada program tersendiri ya, atau parameter tersendiri ya. Nah, bisa diaktifkan, bisa juga enggak. Nah, atau bisa kita matikan nih. Nah, dengan cara ini untuk mengaktifkan deselerasi harus mengubah di parameter P12 ya. Yaitu dengan cara tekan probe, terus tekan tanda panah ke atas sampai masuk ke P12 ya. Nah, ubah angka menjadi 0, yaitu tekan function atau data. Nah, ini ubah angka menjadi 0. Jadi untuk bawaannya memang sudah disetting di deselerasi ya. Nah, untuk mematikan deselerasi ini, maka ubahlah angkanya menjadi angka 0. Jadi ke inertial stop ya. Karena ini untuk kompresor seperti itu ya. Jadi boleh difungsikan deselerasinya tapi diisi dengan 50, atau boleh dimatikan dari sini ya, dari parameter P12 untuk stopnya ya. Jadi diubah ke 0 dengan inertial stop. Oke, cukup sekian pada video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.